of games in your group, to beat Vietnam in Vietnam is not easy, and Indonesia showed that it can be a competitive team with any team in our group. Our group is the toughest group in this drawing ceremony, with the three teams which participated during the World Cup, like Australia, Japan, and Saudi. And this is something what is, but China will try to do the best. We changed some players in the China team. Membicarakan seandainya, bukan pasti, PSSI memilih dua pemain keturunan Indonesia di posisi striker, itu akan lebih baik. Jadi biar saja mereka berkompetisi di depan. Memang sih banyak yang akan kembali memperdebatkan, waduh ini nanti chance untuk para pemain lokal tertutup ya, gak mungkin dong. Kalau ada pemain kita yang bermain di dalam negeri ini bagus, ya kenapa enggak mereka juga dimainkan seperti Rizky Ridho. Stabil kan performanya. Jadi selama bisa perform, menurut saya gak ada masalah. Tapi lain hal yang perlu kita pahami adalah supply bola itu ke depan. Jadi jangan selalu kita salahkan striker. Memang finishing menjadi masalah, tapi supply bola jika teman-teman perhatikan tidak selalu juga diberikan kepada striker, tapi diberikan dulu kepada para penyerang sayap. Nah, para penyerang sayap ini kadang-kadang terlambat juga mengambil keputusan untuk memberikan umpan. Gimana caranya striker tersebut bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Pelatih timnas China keringat dingin melihat Joel Pirou dan Michael Baker dikenalkan Erick Thohir sebagai pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Suasana mendadak gempar di arena konferensi pers PSSI sore itu. Di panggung megah yang dihiasi layar LED bertuliskan, "Welcome to Garuda Squad", Ketua Umum PSSI Erick Thohir tersenyum lebar sambil mengumumkan dua nama baru yang resmi menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia, Joel Pirou dan Michael Baker. Kabar ini langsung mengguncang tidak hanya media dan publik Indonesia, tetapi juga kubu lawan, termasuk pelatih timnas China, Alexander Jankovic, yang dikabarkan mulai keringat dingin begitu mendengar kabar ini hanya beberapa hari menjelang laga krusial babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Joel Pirou, striker kelahiran Belanda berdarah Maluku, kini bermain di Championship bersama Leeds United. Pirou dikenal sebagai penyerang house goal dengan postur 185 cm, punya finishing tajam, dan visi bermain cerdas. Musim lalu, ia mencetak 17 gol untuk Swansea City dan saat ini menjadi salah satu pemain kunci di klub barunya. Sementara itu, Michael Baker adalah gelandang jangkar berdarah campuran Belanda-Indonesia yang bermain untuk AS Alkmaar di Eredivisie. Dengan postur tinggi besar, kemampuan duel udara, dan distribusi bola yang apik, Baker disebut-sebut sebagai tembok kokoh yang akan memperkuat lini tengah Garuda. Erick Thohir dengan bangga memperkenalkan keduanya di hadapan media. Hari ini, saya dengan bangga mengumumkan bahwa Joel Pirou dan Michael Baker resmi menjadi bagian dari keluarga besar timnas Indonesia. Ini bukan hanya soal menambah kekuatan, tapi juga soal membangun mimpi bersama menuju Piala Dunia, ujar Erick, disambut tepuk tangan meriah. Di kubu lawan, pelatih China Alexander Jankovic tampaknya harus memutar otak lebih keras. Sumber dari internal tim China menyebutkan bahwa Jankovic sempat terlihat serius mempelajari rekaman pertandingan Pirou dan Baker begitu kabar naturalisasi mereka diumumkan. Awalnya Jankovic hanya fokus ke Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand, tapi sekarang fokusnya nambah, ujar salah satu staf pelatih tim China kepada media lokal. Dia bilang, kita harus siapkan rencana baru karena Indonesia tambah senjata tajam. Jankovic bahkan dikabarkan memerintahkan analis video untuk mempelajari gaya bermain kedua pemain tersebut dari pertandingan-pertandingan terakhir di klub mereka. Fokus utamanya adalah mencari kelemahan Pirou dalam duel 1 lawan 1, serta bagaimana memutus distribusi bola dari Baker di lini tengah. Menariknya, setelah pengumuman itu, timnas China langsung menggelar sesi latihan tertutup di Jakarta. Media dilarang meliput, dan hanya staf khusus yang boleh masuk. Banyak yang menduga sesi ini digunakan untuk mengantisipasi strategi baru Indonesia yang kini diperkuat dua pemain Eropa tersebut. Menurut laporan wartawan lokal, latihan tertutup itu diisi dengan simulasi bertahan menghadapi striker kuat dengan kecepatan, serta strategi pressing di lini tengah.
Hal ini sejalan dengan kekhawatiran bahwa Piru akan menjadi target man yang sulit dikawal, sementara Baker akan menjadi otak distribusi serangan Indonesia. Di pihak Indonesia, suasana justru penuh semangat dan percaya diri. Pelatih Patrick Kluivert terlihat sumringah ketika berbicara kepada media. Saya sudah lama memantau Piru dan Baker. Mereka akan memberikan dimensi baru dalam permainan kita, terutama soal penyelesaian akhir dan kekuatan di lini tengah. Pemain-pemain lain seperti JIZ dan Kevin De pun menyambut kedatangan dua rekannya dengan antusias. Mereka pemain berkualitas. Di sesi latihan, kita semua sudah merasakan level permainan mereka, dan itu membuat kami semakin percaya diri. Rafael Struijk, yang sebelumnya menjadi andalan di lini depan, bahkan mengatakan ia siap bekerja sama atau berbagi posisi dengan Piru demi kepentingan tim. Yang penting kita menang. Kalau saya main di sayap, tidak masalah, ujarnya sambil tersenyum. Kehadiran pemain baru jelang pertandingan besar seperti ini tentu membawa dampak psikologis, baik untuk tim Indonesia maupun tim China. Bagi Indonesia, ini adalah suntikan motivasi besar yang membuat para pemain merasa semakin kuat dan siap melawan siapapun. Erick Thohir menegaskan bahwa semua ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ini bukan soal pertandingan 1-2 kali, tapi soal proyek besar. Kita mau timnas kita punya standar internasional, baik dari segi pemain, pelatih, hingga manajemen, tegas Erick. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, para sponsor, dan seluruh pendukung timnas yang terus memberi dukungan penuh untuk proyek naturalisasi yang dijalankan PSSI. Ini kerja bersama. Tanpa dukungan semua pihak, kita tidak akan mungkin sampai di titik ini, ujarnya. Di media sosial, nama Joel Piru dan Michael Baker langsung trending. Ribuan netizen mengunggah video highlight mereka, membuat meme lucu, hingga menyusun prediksi formasi baru timnas Indonesia. Tidak sedikit pula yang berharap kehadiran dua pemain baru ini bisa membawa timnas Indonesia mencatat sejarah dengan menembus putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dengan tambahan Piru dan Baker, diprediksi Shin Tae-yong akan menerapkan formasi berbeda. Bisa jadi ia akan menurunkan Piru sebagai ujung tombak tunggal dengan dukungan dari Ole Romeni dan Marcelino di sayap. Baker akan menjadi tembok pelindung di depan lini belakang bersama JIZ atau Ivar Jenner.